bintang tamu kita kali ini sangat spesial, luar biasa. Saya jujur aja secara pribadi, saya respect dan hormat kepada beliau. Kenal cukup lama, sama-sama Made, tapi rezekinya yang berbeda. Gitu. Selamat datang Pak Made Artana di UK Made, Om Swastiastu. Om Swastiastu beliau. Nama panggilan lebih lengkap, lebih kerennya panggilnya Deta ya, Made Artana. Nah, mungkin ada yang belum tahu, tapi ada yang tahu, cuma berpikir, oh Pak Deta ini pendidikan ya. Tapi kita mau cerita yang lain dulu Pak Deta di luar pendidikan ini tentang musik. Ini adalah salah satu sosok yang boleh dibilang pembaharu di bidang lagu pop Bali awal 2000-an ketika lagu pop Bali lebih banyak tentang pop cengeng dan segala macam. Tiba-tiba ada satu band yang ngepop mungkin zaman-zamannya Bass Jam ya dan segala macam. Dan itu adalah namanya So Band gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak De? Gimana awalnya itu tiba-tiba kepingin membuat So Band pada waktu itu? Iya, sebetulnya tidak direncanakan ya Bri Ad ya. Jadi kalau ngomongin kisah sedikit itu, waktu itu saya sebetulnya mengalami kesulitan secara mental. Jadi kalau bahasa kerennya mengalami depresi lah ya. Mengalami depresi, terus kemudian tidak keluar kamar dan sebagainya. Yang saya lakukan hanya baca buku. Dan yang dibaca itu kacau gitu, Khalil Gibran. Jadi semua buku Khalil Gibran saya baca. Lagi agak nggak percaya bacanya Khalil Gibran. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau benar jadi naik, kalau salah ya terpleset gitu ya. Ditarik ke dalam kesunyian. Jadi saya menikmati sekali sendiri dengan alam pikir ala Khalil Gibran. Jadi yang saya baca cuman itu gitu. Saya bahkan takut gitu ya. Saya semakin menyukai kesunyian tadi. Bacanya cuman itu. Nah, nggak keluar kamar dan sebagainya. Cuman ya Tuhan mungkin masih sayang sama saya. Di depan kamar saya tiba-tiba waktu itu ada gitar gitu. Entah siapa yang naruh. Saya ambil gitar. Saya nggak terlalu bisa main. Itu di kampung? Atau di Jogja? Di kampung. Di kampung? Di kampung, di daerah Carangsari. Di Carangsari. Ya. Nah, karena di kepalanya udah banyak syair-syair, jadi saya megang gitar itu langsung tiba-tiba bikin lagu Bali gitu. Memang bisa main gitar? Bisa kunci-kunci dasar aja sebenarnya. Gejreng-gejreng itu bisa lah gitu. Tiba-tiba ada ide bikin lagu? Iya, ada ide bikin lagu. Karena tadi mungkin unek-uneknya udah banyak, kalimat-kalimatnya udah banyak gitu ya. Tiba-tiba mengalir aja gitu. Nah, satu lagu kemudian saya ciptakan dalam 1 hari gitu. Wah, di sana baru saya kaget. Saya bisa bikin lagu ya. Masih ingat nggak itu lagu apa yang pertama? Tahu, lagu Ngesapang. Jadi lupakan gitu. Sesuatu yang memang ingin saya lakukan waktu itu adalah melupakan banyak hal gitu. Jadi Ngesapang gitu ya. Kemudian ya itu tadi. Belum direkam waktu itu? Belum. Jadi ya saya genjreng-genjreng gitu aja. Nah, namanya anak depresi kan nggak suka ngomong sama orang. Tapi waktu itu karena saya punya lagu, saya jadi punya kebutuhan. Siapa nih yang saya cari untuk dengerin lagu saya? Jadi dari sana. Nah, akhirnya berkembanglah keinginannya gitu ya. Wah, ini kalau direkam kayaknya lumayan nih. Karena waktu itu Lolot belum muncul. Jadi saya berpikir kenapa nggak ada lagu Bali yang format band, gitu. Akhirnya coba dah, saya ajak teman-teman di kampung, jadi nggak ajak yang lain-lain nih, jadi asli ada ngumpul kejos, ada kadul dan lain sebagainya. Mulailah latihan gitu, mulai latihan, coba kita rekam demonya, baru kemudian saya coba bawa ke Aneka Record, ke Pregina dan lain sebagainya. Ditolak di mana-mana gitu ya? Iya, macam-macam reaksinya. Kalau kayak misalkan Pak Oke di Aneka Record, beliau bilang ini aransemennya monoton, vokalisnya kurang pas. Gitu. Saya beli lagunya aja ya. Nah, jadi gitu. Saya bilang enggak Pak, saya coba dulu dengan cara lain. Gitu. Itu berarti waktu itu sudah jadi materi satu album? No, baru rekam live di studio saja. Ada 3 lagu. 3 lagu untuk demonya waktu itu. Ya, demonya. Gitu. Berarti lagu apa aja masih nggak? Sapan, Telung Dinner Jogja sudah ada itu, gitu. Ragu Rindu sama satu lagi apa ya saya lupa gitu. Ada 4 lagu kalau salah. Sempat ditolak. Waktu itu udah punya nama So Band atau masih belum? Sudah punya nama So Band gitu. Berarti emang dari awal ya So Band ya? Ya, So Band itu sebenarnya Samuan Band. Saya kan dari kampungnya namanya Samuan. Saruang dipanggil Inggris gitu ya, biar keren ya. Biasanya di Inggris kan jadi Samuan gitu, Samuan gitu. Kalau Samuan Band kayaknya orang susah deh gitu. Akhirnya kita ambil SO-nya. Jadi So Band. Ya. Dan celakanya itu banyak yang mengira dari Sobangan. Ada ya, banyak yang mengira. Sobangan Mengui ya jadinya. Iya, dari Mengui. Setelah ditolak di beberapa studio tuh sempat putus asa nggak atau gimana? Nggak terlalu sih ya, karena kan kami juga ngerasa ya kita ini band baru, maksudnya band yang memang dasarnya bukan musisi gitu.
Cuman itu waktu itu semuanya nggak ada basic musik. Oh, nggak ada. Semuanya nggak ada. Jadi asli gara-gara saya aja ngajak, yuk latihan. Tapi studio musik kita ada di kampung, gitu. Yang musisi profesional tuh nggak ada. Jadi asli kita latihan. Nah, yang kita lakukan kemudian ya, karena saya kan entrepreneurialnya dapat lah ya. Mulai muncul waktu itu. Ya, bahkan sudah punya perusahaan waktu itu beli. Cuman saya tinggalin gitu, tinggalin karena depresi tadi. Ya akhirnya udah kita bikin sendiri, gitu. Kita rekam sendiri. Bahkan kemudian Samuan Production itu satu-satunya mungkin rumah produksi di Bali yang punya pita PPN sendiri. Waktu itu kan orang masih nempel ya istilahnya di tempat lain. Betul. Yang gede-gede termasuk Aneka Record semuanya itu pakai nempel gitu. Kita bikin pita PPN sendiri gitu. Itu waktu itu artinya karena jengah atau karena memang waktu itu Pak De ngelihat ada peluang bisnis bahwa Bani jalan? Karena ngejalanin aja sebetulnya ya. Saya kan nyari activity. Maksudnya adalah ya saya belum kembali ke perusahaan karena tadi itu saya mengalami masalah mental dan sebagainya. Ya bermusik itu kemudian sesuatu yang bisa jadi aktiviti saya waktu itu. Cuman itu dah, saya mensyukuri apapun adanya Soben, karyanya seperti apa gitu ya. Itu adalah penyelamat saya gitu. Ketika itu kalau nggak ada berproses di Soben ini, saya nggak tahu saya sembuh apa enggak. Soben itu ada penyelamat gitu ya? Saya masih ingat komentar beliaunya dulu ketika ngeluarin album kedua. Album kedua itu agak lebih ceria. Beliau ngomong, Deto, itu kenapa ya? Album pertama itu kesannya kelam sekali. Betul. Ya karena itu tumpahan isi hati. Tumpahan isi hati. Jadi berbagai... Itu berarti memang mewakili suasana pada masa itu, suasana hatinya. Suasana hati, ya. Betul. Itu detox kalau menurut saya ya. Jadi saya mengeluarkan semua kemarahan, kebencian dan lain sebagainya barangkali itu lewat karya lagu gitu, gitu. Sehingga keluar gitu. Waktu merilis Soben yang pertama itu yang judulnya apa aja lupa saya judul albumnya. Bintang Terang. Bintang Terang ya waktu itu ekspektasinya apa Pak De? Atau ya artinya cuma memperkenalkan aja kepada publik. Ekspektasi saya hanya bisa jual kaset aja, bahwa laku berapa dan sebagainya nggak terlalu mikir gitu. Masih ingat nggak berapa laku waktu itu? 4.000-an. Lumayan ya waktu itu. Lumayan, bahkan saya bilang saya amazed sendiri gitu. Gila ya, kita yang bukan nobody gitu. Berbeda lah dengan teman-teman di Lolot gitu, mereka kan musisi gitu. Kita yang non musisi bisa laku 4.000. Dan saya kemudian yang menyembuhkan saya tuh, menyembuhkan dalam artinya jadi semangat itu ya. Di mobil itu dengerin lagu kita. Dapat cat nomor 1 gitu. Pindah radio lagi, lagu lagi. Itu luar biasa, itu menurut saya ini. Kalau orang yang mengalami masalah mental itu kan dia kehilangan semangat sebetulnya. Kehilangan semangat, kehilangan jati diri, kehilangan kebanggaan diri. Nah, saya menemukan di situ pelan-pelan gitu ya. Wah, gila ya, apa yang saya lakukan ternyata pelan-pelan bangkit gitu ya. Masih ingat nggak respon publik pada waktu itu? Mungkin teman-teman terdekat lah barangkali, kok ada lagu kayak gini gitu. Dan yang uniknya lagi, nah nanti saya boleh cuplikan video bagi kita tunjukkan yang ada pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu memang sampai Metagenan akhirnya syuting ke Jogja juga ya? Betul, karena lagu andalannya waktu itu Telung Tinere Jogja. Padahal waktu itu nggak punya uang tuh. Itu ceritanya gimana itu, nekat? Iya, ngobrol sama Rahman gitu ya. Rahman kan sangat baik gitu, ngobrol gitu. Beliau ngusulin, Pak De bikin di ini aja, pakai green screen aja ya, nggak usah ke Jogja, nanti ini gitu. Saya bilang, wah kayaknya nggak otentik deh Ji, gitu. Yuk berangkat aja gitu. Akhirnya ngobrol lagi, ya dan dia membantu gitu ya, nggak usah biaya perjalanan dan sebagainya, biayanya biaya normal lah gitu lah di Jayagiri waktu itu. Ya saya ngumpulin donatur gitu ya, gimana bisa berangkat ke Jogja. Naik mobil itu. Lumayan jadi akhirnya peragat juga gitu ya. Peragat. Ya. Nah, jangan disamakan dengan sekarang. Kalau sekarang ya dipersepsikan punya uang lah gitu ya. Tapi waktu itu memang betul-betul nggak punya uang dia. Tapi orang mungkin dikiranya hebat nih Deto bisa ngerekaman padahal sebetulnya bersusah payah juga waktu itu ya. Oh, susah payah, luar biasa susah payah. Respon keluarga atau teman-teman di kampung gimana waktu itu? Kalau keluarga tentu senang melihat karena saya beraktiviti, karena mereka kan sangat khawatir ketika saya mengurung diri. Oh, ini anak mau keluar, udah disupport habis-habisan lah gitu. Ya, disupport. Jadi keluarga ya ini kayaknya udah mau sembuh dah. Dan akhirnya jadi, nah ada kesan yang menarik mungkin yang seperti Pak Deto bilang tadi, ketika bikin Soben itu kan tidak seperti sekarang orang lihat bahwa ini potensi gitarnya
oh ini good looking dan segala macam. Pada waktu itu kayaknya kan udah asalnya main jadi band. Ya. Sehingga ada nggak penilaian pada waktu orang, mungkin orang pikir, ini nggak menjual ini, nah segala macam. Ada nggak dapat dulu? Ada tentu. Responnya macam-macam gitu ya. Oh ini kok antara musik sama vokalnya sing nyambung gitu. Maksudnya nggak betul-betul ngecun. Gitu dan banyak yang lain lah. Yang lain mixingnya mendem gitu yang di album pertama itu. Jadi banyak lihat. Cuman bagi saya apa ya? Yang penting waktu itu adalah berkarya gitu. Dulu gitu. Ya jadi udah keluar satu kaset itu rasanya udah seneng gitu. Dan setelah itu baru berpikir benar-benar diperbaiki betul di album kedua gitu ya, Saplar itu ya. Iya, di proses album pertama pun sebelum kita berprosesnya luar biasa, Bian. Kan tadi baru ngobrol. Sebagai band baru, band kampungan kan pasti nggak ada yang ngajak main kan. Iya. Ya itu saya kan pasti nggak putus asa. Yang kita lakukan apa? Bikin I.O. Studio sendiri, label sendiri, I.O. pun sendiri. I.O. Biar apa? Biar bisa main gitu. Bikin I.O. Someone Production itu kemarin ya disponsori oleh sebuah perusahaan rokok yang waktu itu kan memang rokok gitu. Lagi kencang dia. Ya lagi kencang. Akhirnya udah kita jadi I.O. Nah, kemudian ya jadi orang penting gitu ya. Jadi orang penting karena teman-teman band yang lain butuh kita. Deh bareng sih deh gitu. Gitu. Nah karena mainnya nanti band ini dengan band-band yang terkenal, yang sangat-sangat terkenal, misalkan Lolot, Nano, Triple X. Mau nggak mau kita nggak boleh gapnya terlalu jauh. Wow kita latihan luar biasa tuh lihat. Itu justru positif jadinya positif malah dong. Band sendiri ya. Positif. Kan kita bilang, nanti kita main sama Lolot loh, jangan sampai kita ditumpukin karena mainnya jelek gitu. Yo latihan siang malam itu. Dengan gaya militer gaya saya gitu ya, standarnya biar apa namanya nggak terlalu jauh gitu. Ya itu kalau ini kan yang komentar saya yang dulu saya bilang itu nyambung yang tadi bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan kan dari lagu pertama dari segi bukan hanya soal musik yang awalnya kelam dan kemudian happy, tapi ada selain bukan hanya soal asmara, ada banyak kritik sosial juga di album kedua itu. Nah itu juga berasal dari pengalaman pribadi atau seperti apa Pak De? Karena sebagian besar kayaknya ciptaan Pak De langsung kan? Iya. Kalau yang kritik sosial misalkan lagu Saplar gitu lebih dari hasil ngobrol dengan waktu itu J. Kobar, Manggite, Sile itu tim kreatifnya lah waktu itu. Jadi saya udah agak melebarkan timnya waktu itu untuk apa namanya ngolah lagu gitu. Kalau saya masih lebih nyaman dengan lagu-lagu apa namanya lagu yang berdasarkan experience sendiri ya. Termasuk Kesaksian Bulan itu ya. Iya. Oke. Itu berarti rata-rata ciptaan karena tercipta dari pengalaman pribadi gitu ya. Kebanyakan hampir semua lah dari pengalaman apa yang dirasakan gitu ya. Sehingga saya merefleksi ke yang lebih jauh gitu. Memang pencipta lagunya bisa efektif menciptakan lagu kalau dia ngerasain gitu. Dia bisa menjiwai apa yang mau dia tulis gitu. Itu kalau dibandingkan album pertama Bintang Terang dan Saplar, secara finansial mana yang lebih menguntungkan? Yang album kedua laku 6.000, jadi lebih banyak sebetulnya. Dan ya situasi ketika di album kedua itu udah lebih tahu lah kita, jadi udah lebih terencana. Udah lebih terencana, baik dari sisi rekaman juga. Rekamannya dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang ada yang diajak diskusi lihat. Jadi di album kedua ini Aji Kobar, Manggite, Sile nih nemenin gitu. Hitsnya juga lebih banyak ya kalau nggak salah di album kedua itu ya? Iya, lebih banyak. Gitu. Nah. Tapi kenapa kemudian berhenti hanya 2 album gitu Pak De, boleh dibilang? Karena saya kemudian kembali ke kantor. Ya. Sibuk lagi. Jadi ketika saya mengalami masalah mental itu saya sebenarnya sudah punya perusahaan lihat. PT Bali Soket itu sudah punya 15 orang kok karyawan, jadi udah cukup gede. Saya tinggalin 1,5 tahun. Boleh saya spill sedikit. Bali Soket itu bergerak di bidang IT khususnya internet gitu ya Pak De bilang. Udah 15 tuh karyawannya. Tapi karena kalau saya mengalami masalah hilang gitu 1,5 tahun, karyawannya masih 3. Jadi masih bertahan perusahaan itu 3 gitu. Masih ada. Masih. Nah, kemudian dalam proses band jadi bisa manggung di mana-mana, saya kemudian berpikir kembali ke kantor gitu. Nah, kembali ke kantor udah sibuk lagi. Ya, udah makin susah terlupakan sebenarnya gitu ya. Terutamanya dalam hal bikin lagu kan melihat itu ujungnya sebetulnya. Kita bikin lagu, bandnya kemudian beraktiviti, panggung ngikutin biasanya pasti gitu. Nah kalau yang bikin lagu nggak bisa gitu proses berikutnya itu nggak bisa. Tapi kalau sekarang ini ya apalagi sekarang ini kayak bakal lebih sulit lagi ya membangkitkan band ya. Iya. Tapi ada ide nggak untuk
itu dan mungkin kalaupun tidak membangkitkan secara langsung, mungkin ibaratnya ya jadi orang benar-benar di belakang layar lah sekarang. Iya, karena di kampus kan kita akan banyak punya anak-anak aja. Jadi salah satu yang saya bawa dari Soben itu adalah di kampus ada studio musik. Dan itu berimpact besar. Ya salah satunya saja Harmonia kan lahir di kampus. Lahir di kampus. Oh iya. Ya ini juga, wah ini ntar kita nyambung di cerita berikutnya. Ini soal bagaimana di bidang pendidikan dan menghasilkan Harmonia. Dan ada yang terakhir saya diperkenalkan satu band, apa namanya itu? Mutualen. Mutualen ya, dan segala macam. Nah, berarti Pak D ngerasa bahwa musik itu dalam tanda kutip menyelamatkan Pak D gitu ya sebenarnya. Ya, buat saya itu lihat. Jadi yang menarik tadi dari kesunyian tadi ya. Jadi dunia sufi kalau saya bilang. Saya bahkan berpikir waktu itu siapa yang akan narik saya dari sini gitu. Ya ternyata tadi bermusik. Dan satu lagi adalah ganti lingkungan lihat. Waktu itu tiba-tiba teman-teman saya berubah gitu. Teman-temannya adalah musisi semua. Seniman. Gitu ya. Seniman. Beda banget gitu. Obrolannya berbeda. Siapa nggak ngerasa kayak ada gap atau kayak ini memasuki dunia baru itu seperti apa pada waktu itu? Ya waktu itu ya saya cuma menyesuaikan diri karena itu lingkungan yang betul-betul berbeda. Ngobrol sama Ratut misalkan berbeda banget dengan ngobrol orang-orang bisnis kan. Iya betul. Justru itu yang kemudian membuat saya nyaman sih. Maksudnya oh ini betul-betul sesuatu yang baru buat saya gitu. Nah nyambung kemudian Pak D, di luar musik, ini kayak maka saya bilang ini saya benar-benar respect dan iri gitu Pak D, karena bidangnya macam-macam nih. Udah IT, perusahaan, kemudian di musik, tahu-tahu bisa nyelonong ke pendidikan tuh gimana ceritanya Pak D? Dari awalnya bisa ambil alih bidang edukasi Pak D? Iya, mungkin cita-cita dulu kalau lihat. Saya di UI kan salah satu, boleh dibilang di fakultas lulusan terbaik. Dulu ditawarin jadi dosen di UI. Cuman tahun 98 itu Jakarta chaos, Jakarta rusuh itu. Orang tua tuh nangis minta saya pulang. Saya pun juga nangis karena melewatkan kesempatan bagus gitu jadi dosen di universitas yang besar gitu. Nah, cuman mimpi itu ternyata nggak pernah hilang gitu. Tahun 2009 tuh saya ditawarin oleh seorang teman untuk akuisisi kampus Alpha Prima. Saya nggak mau, tapi dikejarin terus. Nah, itulah yang namanya jodoh. Jodoh itu ya Tuhan bilang ini untuk kamu gitu. Pak Awi itu ngejar saya terus gitu. Sampai ada 10 kali akhirnya kemudian saya mau masuk ke Alpha Prima tahun 2009 awal 2010. Begitu masuk ke lingkungan kampus itu betul-betul merasa nyaman gitu. Kayak apa ya? Padahal dunia baru sebetulnya. Baru lagi tuh. Tapi saya kayak kembali ke habitatnya. Ini habitat saya yang sebenarnya. Habitat yang saya sangat senang gitu ngelihat orang-orang berproses, ngelihat orang belajar gitu di Alpha Prima itu. Begitu Alpha Prima kita perbaiki dia langsung bagus gitu. Ya Bliat juga ada di dalamnya dari awal. Kemudian langsung punya cita-cita bikin kampus S1 gitu. Itu waktu itu ketika artinya bergerak di bidang pendidikan itu apakah Pak D artinya karena cobain aja atau memang artinya sudah punya visi ke depan ini bakal jadi atau apa? Iya, kalau biar kedengaran keren saya akan bilang punya visi. Tapi sejujurnya mengalir begitu saja. Mengalir aja gitu. Ditawarin sama teman untuk akuisisi Alpha Prima. Bahkan saya lihat, ini kampusnya gini. Saya nggak mau lihat. Tapi tadi itu ya, saya juga percaya dengan tangan-tangan Tuhan yang bekerja gitu ya. Jadi kayaknya sejenis ada tangan-tangan Tuhan yang ngatur bahwa saya harus ada di sini, saya harus ada di sini. Boleh tahu nggak pada waktu itu kan apa yang Pak D lakukan pertama? Karena ibaratnya kan orang mengatakan istilahnya ini kapal hampir karam. Bagaimana Pak D menamatkan kapal itu sehingga bisa berlayar lebih jauh lagi? Nah itu perjalanan hidup kita tuh nggak pernah sia-sia. Keberadaan saya di dunia musik itu juga akan membantu di situ. Alpha Prima itu awal kalau teman-teman tahu itu di Ayam Wuruk kan ya keberadaannya suram dan sebagainya gitu, sepi bahkan rada spooky gitu. Yang saya pikir waktu itu adalah tempat ini harus dibuat ramai, tempat ini harus dibuat berenergi. Yang bisa kita lakukan adalah datangin artis ke sini, bikin konser, bikin keributan di depan, merubah penampilan kampus berubah juga. Tampilan, vibes-nya berubah. Anak-anaknya juga jauh lebih percaya diri karena tadi teman-teman semua hampir pernah tak undang untuk meramaikan di situ. Triple X, Lolo, Nano, semua. Nah jadi itu masih ada kaitannya. Iya, saya bisa melakukan itu karena bergaul di situ, bergaul dengan teman-teman musisi tadi. Itu yang merubah vibes-nya Alpha Prima luar biasa dari redup gitu, lihat jadi sumringah. Dan pelan-pelan mulai naik lagi, kencang malah. Betul. Lanjut kemudian S1 gitu jadinya. Vibes tempat itu menurut saya sangat penting. Itu yang dirubah. Bagaimana kita masuk ke sebuah tempat, kita merasakan di sana sumringah gitu ya.
penuh energi dan lain sebagainya. Apalagi kebetulan yang mengelola pada waktu itu memang boleh bilang anak muda yang energik kan gitu, yang kekinian kan gitu ya. Tapi yang keberanian kemudian mendorong Pak D akhirnya berpikir tidak cukup hanya Alpha Prima yang hanya diploma, tapi kemudian sampai berpikiran membuat kampus besar. Dan saya percaya, setahu saya, mudah-mudahan saya nggak keliru, Pak D tidak berpartner dengan orang-orang kuat, dengan orang besar. Itu Pak D lakukan sendiri. Itu apa yang mendorong Pak D berani? Ya, salah satunya nanti adalah filosofi dari orang tua sebetulnya yang paling basic. Tetapi yang memicu waktu itu adalah anak-anak Alpha Prima sebetulnya yang lulusan. Pak, kalau kita mau S1, gimana Pak? Kemana? Gitu. Saya waktu itu nyeblak aja. Kita bikin kampus S1. Gitu. Gaya deh. Gaya. Bahkan di dalam sebuah wisuda saya bilang, 3 tahun dari sekarang kita punya S1. Padahal waktu itu kebayangan belum punya. Pak D percaya itu bahwa orang mengatakan itu adalah apa istilahnya afirmasi. Ya, afirmasi diri sendiri. Betul, dia. Jadi ketika saya punya mimpi-mimpi besar yang kemudian saya akan pilih adalah mengatakannya. Jadi biar itu menjadi komitmen. Entah terwujud kapan, tapi yang artinya ditanamkan aja dulu. Betul, gitu ya. Betul. Bahkan yang kasus Primakara itu saya di Alpha Prima, di wisudanya Alpha Prima saya bilang 3 tahun dari sekarang kita akan punya S1. Dan pas. Saya ngomong itu tahun 2010, tahun 2013 kampus kita running. Gitu. Nah, itu nggak penting ucapan-ucapan seperti itu tuh untuk orang lain. Itu penting untuk saya. Saya ucapkan. Orang lain mungkin nganggap nggak apa, tapi bagi kita ya. Ya, saya udah mengucapkan itu di depan publik, di depan banyak teman, itu harus jadi komitmen yang harus diwujudkan. Nah, dalam banyak hal saya mewujudkan sesuatu tuh kurang lebih caranya begitu, Li. Tapi Pak D, kalau boleh dibilang ini mungkin ya sedikit cerita ya, walaupun nggak bisa detail, kenapa pasti bakal panjang banget ceritanya. Mengelola kampus Alpha Prima aja, yang diploma itu aja, saya yakin juga setengah mati tuh, bertati-tati dari pendanaan, konsep dan segala macam. Di S1 tantangan tuh tentu lebih besar lagi. Lebih berat lagi. Gimana Pak D menghadapi waktu itu? Ya, pasti berdarah-darah Bliad ya. Jadi apalagi seperti yang Bliad tadi sampaikan, saya mengandalkan diri sendiri, pendanaan sendiri gitu ya, dan usaha sendiri. Kesuksesan itu kadang-kadang guru yang jelek gitu. Saya merasa di Alpha Prima itu kita sukses, benerin sedikit langsung naik gitu. Wah, kita berpikir bikin kampus S1 pasti gampang nih. Apalagi konsepnya dibagusin dan sebagainya. Nyatanya begitu masuk kita menemukan battlefield yang berbeda, medan perang yang berbeda. Belajar lagi dari nol itu. Ya kondisinya sangat susah dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita percaya adalah kalau kita persisten dan berjuang tanpa kenal lelah, itu momentum baliknya pasti akan ketemu. Gitu. Dan dia ketemu gitu. Nah, dan itu cukup lama nggak Pak D menemukan momentum? Lama dia, lama. Kita beroperasi tahun 2013 gitu, jadi kita merasakan secara finansial dan sebagainya tuh mungkin membaik tahun 2017-2018. Kurang lebih 5 tahunan ya baru membaik gitu. Gitu. Itu sempat nggak mengalami, bukan kecewa, tapi akhirnya Pak D sempat berpikir bahwa ini kayaknya, ya karena saya bilang tadi kan karena merintis sendiri, sempat nggak berpikir kayaknya saya nggak bisa sendiri nih, harus menggait investor atau apa segala macam? Pernah. Bahkan saya bikin proposal segala macamnya ke beberapa orang yang saya rasa tepat untuk disampaikan, tetapi beruntungnya belum ada satupun dari mereka mau. Beruntung gitu, nggak mau gitu ya? Kenapa jadi beruntung itu? Karena saya percaya kalau memang begitu kejadiannya, ya Tuhan mengendaki begitu. Dan ada baiknya juga, artinya bahwa dengan demikian Pak D dituntut untuk berusaha sendiri gitu. Ada baiknya sepanjang saya masih hidup gitu lebih ada. Nanti kalau kesulitan itu menyebabkan saya nggak bisa hidup lagi, ya susah. Lain lagi gitu ya. Jadi kesulitan itu, ya saya selalu ingat apapun kesulitan yang tidak membunuhmu akan membuat dirimu tambah kuat gitu ya. Kemudian proposal saya yang dalam tanda petik belum mendapatkan tadi partner dan sebagainya, itu kemudian saya bersyukuri saja, memang harus begini berarti gitu. Ya memang harus dijalanin sendiri kan gitu memang harus dijalanin sendiri. Gitu. Nah, yang akhirnya kan gini, kalau dibilang orang mengenal bahwa Primakara itu kan akhirnya menjadi kampus entrepreneur dan segala macam. Dan boleh tahu nggak di mana Pak D menemukan ide itu langsung memberikan bahwa kampus ini nggak bisa hanya sekedar pendidikan formal aja, tapi bagaimana ngeblend dengan entrepreneurship dengan yang lain itu? Di mana ceritanya? Iya, ini kembali lagi adalah saya percaya apapun yang kita lakukan ini lihat kayak puzzle itu udah kita kumpulkan sepanjang perjalanan saya gitu. Jadi entrepreneurship itu udah cukup lama saya jalanin di pergerakan, walaupun belum punya kampus dulu.
ini juga pengurus HIPMI juga. Ya, jadi pengurus HIPMI, jadi juri di mana-mana, jadi pembicara terkait entrepreneurship. Begitu saya bikin kampus, ya ini pasal ini dipakai. Warnanya warna entrepreneurship, mendidik orang menjadi entrepreneur. Sah adanya kalau pelakunya, ada gurunya adalah entrepreneur. Saya kebetulan kan entrepreneur gitu. Nah, itu kepake. Sama tadi pasal yang tadi, musik gitu. Masuk juga pasalnya di sana bahwa ada studio musik dan ada banyak kegiatan musik yang kita laksanakan di Primakara. Jadi kalau secara umum ya, mungkin orang berpengalaman, apapun pengalaman yang kita dapatkan sekarang, itu satu saat akan bisa berguna kalau kita bisa menyusun dengan benar. Menyusunnya, gitu. Menjadi sebuah identity, dan itulah identity kita, lihat gitu. Maka saya sering sampaikan ke mahasiswa, no worries gitu. Apa yang kita lakukan sekarang itu mungkin kesannya nggak berguna. Tetapi nanti barangkali kita akan bikin suatu proyek besar yang itu akan jadi pasal-pasal. Dan itu jadi identitas kita gitu. Bikin produk yang berbeda dari orang lain. Ini kan kalau dia bilang akhirnya setelah, apalagi setelah masuk era 2020 ke atas, Primakara kan pesat banget ya perubahan dan segala macam. Bahkan dia bilang menarik perhatian orang pusat dan segala macam. Itu secara tidak langsung kan membuat mungkin banyak pihak lain dalam tanda kutip iri gitu. Kok nyidang ya Primakara? Nah itu gimana itu mungkin? Saya merasakan feel Primakara ini akan menjadi besar, karena dari awal pun dia muncul itu udah kayak mendapat spotlight gitu. Mungkin karena positioningnya yang berbeda. Jadi saya waktu itu selalu berpikir ini kampus warnanya harus berbeda gitu. Karena kalau tidak, nggak ada alasan kita bikin kampus baru. Mereka bisa ke kampus yang lama kan. Kita bikin kampus baru warnanya berbeda. Itulah warna technopreneurship itu kemudian yang kita tekankan betul. Nah, ini yang kemudian menarik banyak sekali perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Berbondong-bondong menteri datang. Kalau setidaknya sampai sekarang ada 6 menteri yang pernah berkunjung ke kita. Dan dijadikan objek studi banding juga ya oleh banyak kampus lain gitu ya. Ya, apresiasi dari menteri karena apa? Program dari pemerintah itu belakangan itu ya menumbuhkan kewirausahaan berbasis teknologi, startup dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi cirinya Primakara ya? Kebetulan Primakara udah jalan lebih awal daripada concern pemerintah. Kita dari tahun 2013 udah ngomongin startup dan lain sebagainya. Nah, program pemerintah kan beberapa tahun setelah itu baru pemerintah semua ngomongin. Bahkan ada 5-6 kementerian yang ngomongin tentang startup. Nah, ini kemudian udah jalan. Gitu. Makanya pola di Primakara itu banyak dilihat terkait dengan itu. Nah, kemudian kan menjadi menarik ini begini juga Pak Des, saya kira. Bukan hanya soal Primakara menjadi berkembang. Pak Des sendiri akhirnya dituntut harus berkembang juga. Betul. Dan akhirnya kuliah S3 lagi. Selamat ya udah jadi saya baru langsung bisa mengucap selamat dah meraih gelar doktor dan sekarang hanya menduduki pimpinan puncak rektor gitu. Nah, gimana enak nggak enaknya suka duka jadi rektor itu Pak De? Apalagi boleh bilang mungkin salah satu rektor muda ya di Bali boleh dibilang itu Pak De. Iya, kalau nyomong saya bukan hanya sekedar rektor. Saya pendiri kampusnya kan. Pendiri, owner, rektor itu juga ya. Ketika saya lagi down itu cuman itu yang saya ingat, lihat siapa di Bali yang bisa membangun perguruan tinggi universitas di usia 30 sendiri. Mungkin hanya saya. Jadi itu untuk menyemangati diri kadang-kadang ketika kesulitan terjadi. Dan itu memang fakta kan gitu. Nah, menyambung yang tadi sampaikan betul. Semakin berkembang tanggung jawab kita, kapasitas kita yang harus ditingkatkan gitu. Ya, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah tidak boleh berhenti belajar, belajar formal maupun non formal. Kalau kasusnya menjadi rektor Primakara kan ya belajar formalnya saya harus S3. Ya udah saya jalanin tuh walaupun tamatnya kemudian 6 tahun. Karena apa? Karena masih sibuk di kampusnya sendiri ya. Sampai promotor saya gemes gitu ya. Karena mereka tahu secara background pendidikan saya bagus, artinya akademiknya bagus gitu, tapi cukup lama. Nah, yang lain selain non formal, non formalnya beliat gitu, ya. Jadi banyak sekali hal yang harus kita pelajari dan saya terus belajar. Satu kultur yang kita kembangkan di Primakara tadi itu menjadi organisasi pembelajar, jadi harus agile, lincah dan berkembang. Nah, ada yang nyambung yang Pak Des sempat singgung tadi ya, dan ini juga memang menarik kaitannya dengan musik. Primakara itu kan menyediakan banyak aktivitas ya, Bang. Sorry, ini saya bukan promoin Primakara, bukan endorse Primakara, tapi memang faktanya gitu. Banyak aktivitas dan salah satunya musik. Dan ternyata, ya ini kan banyak orang yang nggak tahu kebetulan. Dulu sempat ada festival band di sana, saya jadi juri, dan pemenangnya itu adalah mahasiswa Primakara yang sekarang jadi
Harmonia. Nah, seperti apa Pak Dim memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan karir mereka dan ini menyesuaikan dengan visi dan misi Primakara? Ya, kita ingin menjadi ladang yang subur di Primakara untuk setiap bibit-bibit yang ada gitu. Ya bibit entrepreneur, bibit seniman tadi gitu. Menjadi ladang yang subur. Jadi kita mensupport mimpi-mimpi gitu. Ya contohnya yang ke Harmonia itu mereka kemudian menjadi memungkinkan untuk itu ya salah satunya karena ada studio musik di kampus dan bermusik itu dikasih ruang. Panggungnya ada banyak. Dikit-dikit ada musik, bahkan setiap hari Jumat itu ada jamming lah gitu di UKM musik gitu. Nah itu kemudian menciptakan vibes, menciptakan sejenis ekosistem gitu ya. Mereka jadi punya keberanian untuk itu gitu. Sebetulnya di luar Harmonia sekarang ini cukup banyak. Hanya muncul yang baru ya. Ya muncul ke pasarnya mungkin belum gitu ya. Tapi itu tadi bibitnya ada banyak karena supporting kampusnya itu kayak udah main musik. Kalau mau seriusin gitu. Kalau ditanya kan Pak Desdi ngerasakan gitu nikmatnya berkecimpung di bidang pendidikan seperti sekarang ini di mana Pak Desdi? Karena saya pikir pasti kalau bisa 24 jam barangkali pikiran ini nggak akan berhenti Pak Desdi. Ya. Apalagi menghadapi tuntutan peraturan ini, peraturan itu, kurikulum yang berubah dan segala macam Pak Desdi. Ya, kalau bagi saya mungkin pendidikan itu sudah sejenis ikigai. Ya. Ikigai itu apa ya? Bidang yang sangat manis untuk dijalanin karena saya merasa senang di sana. Kemudian adalah karena nanti uangnya juga ada gitu. Kemudian dunia membutuhkan. Jadi irisan semua ini cukup ideal untuk saya jalanin. Tetapi kemudian kenapa sangat nyaman? Karena saya juga merasa ini misi hidup saya. Orang tua saya itu punya filosofi, punya wisdom lah ya, walaupun kalimatnya barangkali tidak tepat gitu ya. Pendidikan adalah alat terbaik untuk merubah nasib. Karena beliau itu, orang tua saya itu dulu mencoba menjadi pedagang, banyak mengalami hal-hal yang ditipu, kemudian dirugikan gitu. Beliau berpikiran bahwa ini terjadi karena saya bodoh. Saya tidak berpendidikan. Maka tekad beliau adalah membuat anak-anaknya berpendidikan biar nasibnya menjadi lebih baik. Gitu. Itu yang rasanya mendarah daging betul di saya. Dan itu yang Pak dilakukan sekarang. Dan saya mencoba menyebarkan itu. Ya. Saya ingin menjadikan pendidikan itu untuk merubah nasib daripada orang-orang yang ada di Primakara. Pak Din ngerasa nggak bahwa belakangan juga perkembangan dunia pendidikan, Pak dibilang lembaga pendidikan juga itu kan nggak bisa hanya berbicara idealisme kan, pasti juga berbicara soal ekonomi. Apalagi misalnya sekarang kan perguruan tinggi negeri bahkan ada menjadi PTNBH, Badan Hukum dan segala macam, itu persaingannya kan makin berat. Ya. Nah, seperti apa Pak D menyeimbangkan antara idealisme tadi dengan ekonomi ini, setidaknya agar kampus ini bisa tetap berjalan dengan baik itu Pak D? Ya, kedua harus dipertimbangkan secara balance, idealisme itu juga nanti akan membutuhkan uang. Betul. Jadi ketika ada uang banyak, semakin banyak kebaikan yang bisa kita ciptakan. Semakin banyak uang, semakin bisa bagus produk itu bisa kita ciptakan nelayan. Jadi ya kita berpikir sustainability-nya, sisi uangnya juga sangat-sangat mendapat perhatian daripada kita. Kalau nggak ada uang, lembaganya nggak berkembang loh, kemudian layu dan sebagainya. Gitu. Maka entrepreneurialnya pengelola kampus itu dibutuhkan. Entrepreneurial itu apa ya? Ya mengelola kampus ya kayaknya mengelola perusahaan gitu ya, bahwa dia harus ada sisa usaha dan lain sebagainya, itu yang harus diinvestkan kembali untuk membuat kampus ini menjadi lebih bagus. Gitu. Jiwa entrepreneur juga harus jalan kan gitu. Makanya saya bukan dorong sebenarnya, artinya adalah ya selayaknya rektor itu memang harus punya jiwa entrepreneur. Kalau tidak, kampusnya nggak bisa maju. Iya kan ya? Karena dia harus compete tadi, berada di lingkungan yang sangat kompetitif gitu. Nah, kalau ini pertanyaannya mungkin agak ya bilang konyol juga. Pak D akan berhenti di pendidikan ini saja atau masih kepingin nggak Pak D atau punya nggak? Pingin lanjut di bidang apa, pingin masuk ke bidang apa lagi dan segala macam mungkin mimpi-mimpinya. Keinginan terbesar saya hanya melihat Primakara ini menjadi kampus yang besar dan bagus, yang membanggakan, yang bisa menjadi legacy saya lah gitu. Itu keinginan terbesar dan Alpha Prima juga kemarin mimpinya Alpha Prima itu kita copy ke banyak daerah dia. Jadi mimpi terbesarnya itu bahwasanya nanti ya kita ada kegiatan-kegiatan lain itu ya selingan lah ya. Seperti misalkan sekarang pun saya ada proyek membangun sebuah villa lah di Kintamani gitu. Nah itu menurut saya side project. Fokus saya itu tetap adalah di jiwa dan hatinya itu ada di pendidikan itu ya. Ya. Kalau politik tertarik nggak?
Belum, sejauh ini ya. Sejauh ini belum gitu ya. Jadi nggak boleh bilang enggak gitu. Oke. Nanti tiba-tiba ada yang minta ada jadi apa gitu. Lamar cocok itu nggak tahu juga. Betul. Tapi sampai detik ini belum ya. Belum. Tapi sempat pernah ada yang mendekat. Kalau mendekati ada, walaupun itu serius apa nggak serius saya nggak tahu. Dan saya nggak memikirkan, belum memikirkan. Fokus di ini sekarang dulu, di pendidikan ini dulu gitu ya. Saya merasa bisa berkontribusi besar di situ. Ada di kampus itu jangan lupa kontribusi kita besar sekali. Saya selalu bilang ke teman-teman dosen, sedikit aja anak ini berubah gara-gara kita, itu adalah dampak yang luar biasa yang bisa kita ciptakan. Gitu. Walaupun artinya disadari atau tidak, mereka mengakui atau tidak, itu kan ada peran kita ada kan. Betul. Nah, Pak De, ngelihat penampilan Pak De sekarang, ini saya jadi iseng aja benar. Saya baru perhatikan enggak gitu. Ada mata Pak De mirip Erick Thohir itu gimana Pak De? Iya banyak yang ngomong gitu, apalagi pas Pak Erick Thohir berkunjung ke Primakara gitu ya. Oh itu kan wajahnya mirip gitu. Buat saya sih mirip dari mana gitu. Mungkin buat orang itu mirip kali. Dari stylenya barangkali style penampilan gitu ya. Terus agak pembawaannya agak kalem, terus badannya agak lebar. Ya, amin Astungkara gitu ya bisa sesukses beliau. Oke. Nah Pak De, satu lagi nih yang terakhir barangkali. Ketika Pak De ngerasakan hasil yang udah dicapai seperti sekarang ini, seperti apa Pak De ingin mengembalikan ke orang-orang yang dulu pernah menginspirasi Pak De, terutama seperti orang tua, atau mungkin lingkungan di kampung, atau apa yang mungkin dulu, ya memang yang membesarkan Pak De seperti ini? Ya, kalau membanggakan orang tua gitu ya pasti harus kita lakukan ya Bli Ade. Dalam setiap kesempatan saya selalu ngajak orang tua sebetulnya. Jadi tua-tuanya saya tetaplah anak dari ini mungkin satu-satunya kampus ya yang tiap kali wisuda mengajak orang tua rektornya hadir gitu ya. Betul. Karena saya merasa beliau dulu tuh susah payah untuk bisa melihat saya wisuda. Jadi beliau juga harus melihat sekarang ketika saya mau wisuda ribuan orang gitu. Jadi artinya bahwa upaya mereka tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia dan ada kebanggaan bagi mereka di situ. Oh, anak saya itu yang mau wisuda, bukan lagi adalah yang di wisuda gitu. Nah, penutup Pak De mungkin ada nggak satu dua quote atau pesan mungkin barangkali untuk generasi muda, ya khususnya di Bali dan mungkin juga yang lain, bagaimana mereka bisa menghadapi era sekarang yang kalau boleh dibilang gampang ya gampang, tapi sebenarnya tingkat kompetisi sangat luar biasa gitu Pak De. Jangan sampai akhirnya terpuruk kan gitu boleh bilang. Iya. Di zaman apapun sebetulnya akan dibutuhkan orang yang sama untuk menjadi sukses rasanya lihat ya. Kalau disebut kata kuncinya adalah satu, kerja keras. Jadi biasakan diri untuk bekerja keras. Jadi jangan menganggap kerja keras itu sebagai sebuah siksaan. Kerja itu adalah yadnya gitu ya, sesuatu yang memang harus kita lakukan dengan baik. Bahkan kalau kita mencintai pekerjaan, hidup kita tidak akan menjadi siksaan. Karena bekerja biasa saja dan itu menyenangkan gitu. Jadi satu, kerja keras. Yang kedua adalah disiplin. Apalagi anak-anak sekarang, terutamanya Gen Z ini harus belajar disiplin. Disiplin ini ya mendisiplinkan diri, melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Kalau harus bangun pagi, ya bangun pagi. Kalau harus sekolah atau kuliah, ya sekolah atau kuliah. Ngerjain tugas, ya ngerjain tugas. Lakukan apa yang harus dilakukan. Ini akan menjadi modal penting untuk sukses gitu. Dan yang ketiga adalah, ya buat adik-adik saya di Bali, khususnya ini persisten. Persisten itu apa ya? Tangguh, tidak mudah menyerah. Dan kita di Bali tantangannya adalah kita ini nyaman di Bali. Sehingga ketangguhan kita ini memang menjadi PR. Gitu ya. Tangguh gitu, nggak mudah roboh, nggak mudah dijatuhkan, nggak mudah macam-macam. Intinya tangguh, persisten. Saya titip 3 hal ini saja. Ini di zaman apapun rasanya rumusnya tetap kerja keras, disiplin, persisten. Astungkara dengan itu semua bisa berkembang kan itu Pak De? Ya, minimal kita nggak usah membandingkan diri dengan orang lain. Kita optimalkan potensi kita menjadi sebaik-baiknya kita. Gitu lihat. Ya. Terima kasih banyak Pak De sudah mampir di Oke Made. Kalau ini diteruskan bisa panjang ini ya. Tapi nanti kita tunggu, dan satu titip itu tadi Pak De. Soben kayaknya perlu dibangkitkan lagi, entah dengan cara apa ya, karena lagunya masih sangat relate barangkali sekali untuk kehidupan sekarang. Betul. Nah mungkin itu lihat kita mencoba membuat dia lagu romantis dulu. Di Bali belum. Yang liriknya dicoba dipuitiskan. Gitu.
kita mencoba susah payah waktu itu, mencoba band dengan lirik yang puitis. Siapa tahu sekarang orang menjadi ketarik lagi ke sana, Pak ya. Betul. Oke, dan kita tunggu gebrakannya. Semoga sukses selalu untuk usahanya dan kampusnya juga, Pak De. Kita tunggu nanti dengan cerita baru yang lainnya. Mudah-mudahan kesempatan bisa datang di Oke Made lagi. Ya, terima kasih beliau sudah diundang. Dan tetap jangan lupa selalu salam secangkir kopi hangat.